Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Made Haya Putri Darmawan dengan NIM 211021014. Pada video presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai materi statika inferensial pada bab 1, yaitu bagian pendahuluan. Berikut ini materi yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama, pengertian statistik dan statistika. Yang kedua, fungsi statistika. Yang ketiga, penggolongan statistika. Yang keempat, tujuan mempelajari statistika. Yang kelima, sifat-sifat statistika. Yang keenam, jenis-jenis data statistik. Dan yang ketujuh, beberapa istilah dalam statistik. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian statistik dan statistika. Statistik merupakan informasi atau data yang berbentuk angka yang disusun dalam bentuk tabel atau grafik ataupun diagram dan menggambarkan keadaan suatu objek. Sedangkan statistika merupakan bidang ilmu yang mempelajari berbagai hal tentang statistik. Baik, untuk materi yang kedua, yaitu fungsi statistika. Fungsi statistika dibedakan berdasarkan dua jenis. Yang pertama, fungsi statistika deskriptif, dan yang kedua, fungsi statistika inferensial. Jadi, fungsi dari statistika deskriptif yaitu untuk membuat data bermakna yang dapat disajikan dengan berbagai bentuk. Seperti yang pertama, tabel atau daftar, gambar, diagram atau grafik. Yang kedua, ukuran tendensi sentral, seperti mean, median, dan modus. Yang ketiga, data berbentuk ukuran variabilitas berupa rentangan, simpangan baku, dan varian. Yang selanjutnya yaitu fungsi statistika inferensial. Statistika inferensial digunakan untuk melakukan yang pertama, generalisasi dari sampel ke populasi. Yang kedua, uji hipotesis, yang dimana membandingkan atau uji perbedaan kesamaan dan menghubungkan, yaitu uji keterkaitan atau kontribusi. Yang ketiga, untuk memprediksi dengan teknik. Memprediksi dengan teknik ini berupa yang pertama, regresi linier, yang kedua regresi kurvilinier, kuadratik, logaritmik, hiperbolik, dan lain-lain, dan yang ketiga korelasi, keterkaitan, hubungan timbal balik, yaitu derajat hubungan dan kadar sumbangan. Statistik digolongkan menjadi dua bagian, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif merupakan bidang ilmu statistika yang mempelajari tentang tata cara penyusunan dan penyajian data dalam suatu penelitian. Sedangkan statistika inferensial merupakan bidang ilmu statistika yang mempelajari tentang tata cara penarikan kesimpulan mengenai keadaan populasi berdasarkan hasil analisis data terhadap sampel. Adapun tujuan mempelajari statistika, yaitu yang pertama, untuk melakukan tugas dalam menganalisis data hasil penelitian. Yang kedua, untuk melakukan tugas-tugas dalam bidang administrasi. Dan yang ketiga, untuk memahami berbagai informasi dalam media cetak dan elektronik. Adapun beberapa sifat-sifat dari statistika. Yang pertama yaitu bersifat kuantitatif, yang artinya bahwa statistik hanya dapat melakukan tugasnya menganalisis data yang berbentuk kuantitatif atau angka-angka. Sifat yang kedua yaitu bersifat objektif, yang artinya bahwa statistika mampu memberikan informasi secara objektif atau apa adanya sesuai hasil dari analisis data.
Yang ketiga, bersifat dapat digunakan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Melalui sifat statistika yang bersifat objektif inilah, maka nantinya statistika dapat digunakan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Materi yang keenam yaitu jenis-jenis data statistik. Jenis-jenis data statistik dibedakan menjadi dua, yaitu jenis data menurut sifatnya dan menurut proses kuantifikasinya. Jenis data menurut sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Sedangkan jenis data menurut proses kuantifikasinya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Untuk penjelasan selengkapnya akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Jenis data statistik menurut sifatnya. Menurut sifatnya, data statistik dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang menggambarkan suatu variabel dalam bentuk sifat-sifat, kategori, kriteria, dan klasifikasi. Sedangkan data kuantitatif merupakan data yang menggambarkan suatu variabel dalam bentuk angka-angka atau bilangan. Jenis data statistik lainnya yaitu jenis data menurut proses kuantifikasinya. Menurut proses kuantifikasinya, data statistik dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Data nominal merupakan data kuantitatif yang hanya memiliki perbedaan sifat atau bentuk. Contohnya, jenis kelamin, nomor telepon, dan nomor plat kendaraan. Yang kedua, data ordinal. Data kuantitatif yang memiliki perbedaan sifat atau bentuk dan perbedaan jenjang. Contoh dari data ordinal yaitu ranking kejuaraan. Data yang ketiga yaitu data interval. Data interval merupakan data kuantitatif yang memiliki perbedaan sifat atau bentuk, perbedaan jenjang, dan memiliki jarak yang pasti yang dapat dihitung. Contohnya, skor ulangan. Lalu, data yang keempat yaitu data rasio. Data rasio merupakan data kuantitatif yang memiliki perbedaan sifat atau bentuk, perbedaan jenjang, perbedaan jarak pasti yang dapat dihitung, dan memiliki titik nol mutlak atau diukur dari titik nol yang mutlak. Contohnya, seperti suhu badan 20 derajat Celcius, suhu badan 30 derajat Celcius, dan suhu badan 45 derajat Celcius. Materi yang terakhir yaitu beberapa istilah dalam statistik. Berikut ada 4 istilah-istilah dalam statistik, yaitu yang pertama, populasi. Populasi merupakan totalitas semua nilai yang memungkinkan. Contohnya, jumlah penduduk. Istilah yang kedua yaitu sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang secara langsung dikenai penelitian. Istilah yang ketiga yaitu variabel. Variabel merupakan segala sesuatu yang menjadi fokus pada satu penelitian. Variabel juga dapat dikatakan objek dari suatu penelitian. Dan istilah yang terakhir yaitu skor. Skor merupakan ukuran kuantitatif dari variabel yang diteliti. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya tutup dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni.